안녕하세요. 한자 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 6주차 크기와 위치에 대해서 알아보겠습니다. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hanja-hanja yang berkaitan dengan kriki, besar gitu, atau ukuran, dan juga wichi atau lokasi gitu. Namun secara detail di sini akan ada 3 kategori hanja yang kita bahas. Yang pertama kriki, yang gitu, jadi ukuran dan juga kuantitas. Jadi besar kecilnya, sedikit banyaknya gitu. Nah, itu akan kita bahas dalam segmen pertama. Yang kedua yaitu giri, nopi, panjang dan tinggi gitu. Jadi panjang, pendek, rendah, tinggi itu akan kita bahas. Lalu yang ketiga, hanca yang berhubungan dengan anguapak gitu. Jadi yang dalam dan luar gitu kan, masuk keluar gitu akan kita bahas gitu dalam pertemuan kali ini. Dan yang terakhir, sesi keempat, kita akan sedikit latihan membaca kalimat yang di dalamnya itu terkandung hanca. Yang pertama, kita lihat dulu list hanca yang akan kita pelajari. Di sini ada 12 hanca. Jadi setiap kategori ada 4. Nah, jadi kegi yang gitu. Jadi yang pertama di sini berhubungan dengan keda, jakta, manta, jokta gitu. Jadi besar, kecil, banyak, sedikit gitu kan. Lalu untuk giri, nopi, ada gilda, cata, nokta, nata gitu. Jadi panjang, pendek, tinggi, dan rendahnya. Lalu yang terakhir gitu kan itu an, bakat, nagata, terogada gitu. Jadi dalam, luar, keluar, dan masuk gitu kan. Nah, jadi ke-12 hanca ini bukan suca ya, tetapi kugiwichi gitu kan, akan kita bahas. Bagian yang pertama yaitu kugi yang gitu, yang berhubungan dengan ukuran dan kuantitas. Nah, hanca yang pertama adalah D di sini gitu kan, yang artinya keda atau besar gitu kan. Di sini ada 3 goresan gitu kan. Jadi kalau dilihat asal hancanya gitu kan, ini seperti apa ya, orang yang main sumo gitu, atau di sini memang hanya gambar orang gitu, tetapi biasanya dalam buku-buku lainnya itu kayak orang yang memang ukuran tubuhnya itu besar gitu, jadi seperti atlet sumo gitu kan. Dan itu menandakan besar gitu. Nah, huruf modernnya seperti ini sekarang gitu kan. Jadi B. Dan ini sangat banyak digunakan dalam kosakata bahasa Korea gitu kan. Contohnya misalkan deryang, deryang gitu kan. D-nya di sini besar gitu kan. Lalu riangnya itu dia riang itu kuantitas gitu. Jadi kuantitas besar gitu. Skala besar gitu kan. Nah, itu deryang gitu. Lalu contohnya lagi yang mungkin kita sering dengar gitu kan, kosakatanya adalah dehakyo. D di sini artinya besar. Hakyo itu sekolah gitu. Jadi sekolah yang besar itu maksudnya adalah kampus atau universitas gitu kan. Jadi sama kalau dalam bahasa Indonesia itu siswa, ada mahasiswa. Maha di situ artinya besar gitu kan. Dalam bahasa Korea juga sama, ada daehakyo, ada juga daehakseng gitu. Jadi pelajar yang besar atau yang menempuh pendidikan tinggi itu dari hanca D atau besar. Ya, di sini semua kata tidak akan saya bahas ya. Jadi nanti yang lain silakan dicari tahu sendiri. Oke. Hanca yang kedua yaitu so, bukan yang artinya jakta atau kecil gitu. Jadi kalau tadi besar, yang ini sekarang kecil. Biasanya memang ketika kita mempelajari hanca itu ada lawan kata yang dipasang-pasangkan gitu kan. Jadi besar, kecil, tinggi, rendah, sedikit, banyak gitu kan. Itu memang untuk memudahkan pembelajaran gitu. Meskipun di beberapa materi sebelumnya itu jarang ada lawan kata, tapi mulai ke sini itu biasanya belajarnya itu sesuai lawan katanya gitu kan. Jadi tadi kita sudah bahas besar, yang sekarang itu so atau artinya kecil. Nah, di sini ada 3 goresan. Kalau dilihat gambar awalnya, ini hanya batu-batu kecil gitu kan, batu-batu kecil yang terus itu diwujudkan dalam bentuk goresan, dan hanca yang modern sekarang seperti ini gitu. Tetapi kita juga bisa bayangkan kalau yang di tengah ini kapak gitu, yang ini mungkin dibelah
ya hal yang dibelah misalkan kayu atau yang lain-lainnya gitu. Jadi kayu kalau dibelah itu menjadi yang tadinya besar menjadi kecil gitu, menjadi bagian-bagian yang kecil gitu. Nah, jadi hancaso ini sendiri kita bisa interpretasikan berdasarkan hal tersebut gitu. Nah, untuk kosakatanya sendiri, contohnya misalkan di sini ada jungso giok, ada so gitu kan. Jung itu artinya tengah, sedang so itu kecil gitu kan. Giok itu perusahaan. Perusahaan skala menengah dan kecil atau kita menyebutnya biasanya dalam bahasa Indonesia UMKM gitu kan. Bahasa Koreanya itu Jungso Giok gitu. Em, dan biasanya kalau ke restoran gitu kan itu ada misalkan restoran ayam gitu kan. Ayam itu kan banyak ukurannya ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Biasanya di situ tulisannya ada D Jung So gitu. Jadi kita pilih yang mana mau yang ukuran besar, sedang atau kecil gitu. Nah, itu semua dari Hanca. Baik, Hanca yang ketiga selanjutnya adalah Da yang artinya mantha atau banyak gitu. Hancanya seperti ini. Ini sebenarnya jadi kayak hanca bulan gitu, bulan setengah gitu ya. Tapi kalau dilihat gambar awalnya di sini seperti gogi, iya gitu, daging gitu ya, daging mana banyak gitu kan dan diwujudkan dalam gambar ini gitu. Nah, jadi dain artinya banyak. Contohnya kosakatanya itu adalah dayang hada. Dayang hada itu artinya beragam gitu kan, banyak banyak jenisnya. Di sini dia dari hanca banyak. Atau dedasu. D itu besar, su itu dia eh, lebih ke apa namanya hitungan gitu kan, banyak tidaknya hitungan. Dari sini banyak gitu. Jadi kalau diartikan besar banyak lalu di situ ada jumlah gitu. Jadi lebih ke mayoritas seperti itu, sebagian besar. Nah, ini hanca dah. Selanjutnya ada hanca so. Jadi tadi bunyinya sama ya dengan hanca yang artinya kecil gitu kan. Kalau so yang ini itu artinya sedikit gitu. Tetapi secara penggunaan terkadang memang apa ya? Artinya itu saling melengkapi gitu. Kecil dan sedikit ini sama-sama saling melengkapi gitu. Dan kalau dilihat hancanya juga itu sebenarnya mirip, hanya ada tambahan yang ini ya, yang hitam ini, gitu kan yang goresan di sini. Jadi kalau mau kita interpretasikan lagi, tadi kan kita sudah membayangkan ini yang di tengah itu kapak, lalu ini bagian yang akhirnya dipotong menjadi kecil gitu kan. Nah, karena so ini artinya itu dia lebih sedikit lagi, lebih kecil lagi. Jadi ditambah lagi dikapakan lagi, itu yang bawah ini jadi kayak dikapak lagi, dipotong lagi gitu sehingga menjadi bagian yang jauh lebih lebih kecil atau lebih sedikit gitu. Maaf, lebih jumlahnya itu lebih lebih sedikit, lebih kecil-kecil gitu. Nah, di sini contohnya misal kita ambil ini ya, gitu kan. Kita ambil kata ini gitu. Ada namnyo nusuk. Nam Yonoso. Gitu. Nam di sini namja laki-laki. Nyo di sini yoja. Yoja itu kalau di awal itu tidak ada niannya, tapi kalau dia di tengah kata itu niannya muncul. Sama seperti ini ya, sonyon, sonyo dan segalanya gitu kan. Nah, lalu um, no itu artinya tua gitu. So itu artinya kecil gitu kan atau muda. Jadi namnyo no so itu berarti laki-laki, perempuan, tua, muda gitu. Misal kalimatnya eh keemsigen namnyo no soga 좋아요 gitu kan. Jadi makanan itu ya entah apa namanya perempuan, laki-laki, orang yang tua atau orang yang muda itu semuanya suka gitu. Jadi namanya nusu ini dia lebih ke menggambarkan semua kalangan gitu berdasarkan usia dan berdasarkan tua tidaknya, berdasarkan jenis kelaminnya. Ini so gitu kan. Atau juga misalkan ada kata 청소년 gitu. 청소년, so-nya di situ kecil gitu kan. Jadi lebih ke teenager maksudnya gitu.
Nah, itu tadi hanca kegi dan yang gitu kan. Jadi yang berhubungan dengan kuantitas dan juga ukuran gitu. Jadi ada besar D, lalu kecil so, ada banyak da, dan ada sedikit itu so juga. Selanjutnya kita akan bahas giri nopi. Jadi tinggi dan juga panjang tidaknya. Di sini juga ada 4 hanca. Yang pertama itu adalah hanca jang. Jang. Ini hancanya cukup ribet ya. Kita ada 8 goresan gitu kan. Kayak ada ini kayak apa ya? Bendera gitu kan. Bendera lalu di bawahnya ada goresan lagi gitu kan. Nah, cuma kalau kita lihat gambar awalnya gitu, jadi seperti orang yang tua gitu. Jadi mungkin persepsinya umur yang panjang ya dia ya gitu kan. Orang yang tua umurnya itu panjang gitu dan sehingga sekarang hanca jang ini itu artinya panjang gitu. Jadi ukuran ya panjang. Nah, contohnya di sini misalkan eh, jang gori. Jang gori. Oke. Gori itu dia jarak jalan gitu kan. Sedangkan jang itu panjang gitu kan. Jadi jarak panjang gitu kan. Maksudnya jaraknya panjang gitu atau jaraknya jauh ya kalau kita bilangnya gitu kan. eh Bisa lagi misalkan janggore ini ditambahkan kata yone gitu atau pacaran gitu kan, hubungan gitu. Janggore yone itu berarti kalau kita bahasa gampangnya LDR gitu kan. Nah, bahasa Koreanya itu janggori yone gitu. Nah, di sini jang ini artinya panjang. Gitu. Nah, hanca selanjutnya yaitu lawan katanya, lawan kata dari jang itu adalah dan. Dan gitu kan yang artinya celta atau pendek gitu. Ini ada 12 goresan ini ya tahapannya gitu kan. Jadi mulai dari yang paling kiri sampai yang bagian yang kanannya gitu kan. Yang bagian kiri itu dia busanya gitu atau kepalanya ya aslinya gitu. Nah, eh dari jang ini gitu kan, maaf, dan ini itu jadi kayak orang lempar apa hiut gitu kan lempar panah ya kalau di setiap panah yang dilemparkan ke suatu tempat gitu. Jadi memang untuk mengenai sasaran jaraknya itu lebih efektif ketika dekat gitu. Jadi peluang untuk memasukkannya itu lebih lebih mudah gitu kan. Maka karena berasal dari jarak ini, hanca ini tuh artinya pendek. Hmm. Contohnya tadi kalau jang itu ada janggori, kalau pakai dan jarak pendek gitu itu dan gori gitu. Jadi kalau dalam perlombaan ada lari jarak panjang dan lari jarak pendek itu pakainya jang gori dan gori gitu kan. Nah, contoh lagi misalkan dan gigan. Gigan itu waktu gitu dan itu pendek gitu. Dan, jadi dalam jangka pendek. Jadi dan gigan. Kita ke hanca selanjutnya yaitu hanca go yang artinya nokta atau tinggi gitu kan. Jadi di sini ya ada gogep, godeng hakyo itu semua punya makna tinggi. Nah, di sini go ini jadi bentuknya itu seperti istana, kayak istana bentuknya gitu kan. Eh Hanca istana dalam bahasa Korea juga menggunakan hanca ini gitu meskipun dia bunyinya bukan gu gitu. Jadi kalau lihat komik Gung, Princess Hour ya gitu. Nah itu dia hancanya ini. Gitu. Nah hanca gu ini sendiri, jadi kayak istana yang dia itu banyak banyak tumpukannya tinggi gitu kan. Maka karena gambaran ini gitu kayak itu artinya itu tinggi gitu atau ngepta. Di sini juga ada 12 goresan, ini urutannya gitu kan. Di sini semuanya biru ya. Kalau biru itu berarti busa, gitu. Yang mana berarti ini bisa ditambahkan hanca lain untuk membentuk hanca yang lebih rumit. Nah, kata go ini sendiri juga cukup banyak digunakan gitu kan. Contohnya misalkan gugep atau level tinggi gitu kan atau advance. Jadi kalau ada topik, tes topik, kita ada tes topik yang gugep gitu. Meskipun sekarang digabung ya gitu kan. Junggep sama gugep digabung gitu. Nah, eh,
Cuma kalau dulu gitu itu ada yang bagian gugup sendiri yaitu level tinggi, level atas. Ada juga Godenhakyo gitu kan. Sekolah tinggi gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kan juga high school ya. Senior high school gitu kan. Nah, itu tinggi gitu. Beda dengan Dehakyo tadi itu lebih ke besar ya. Ini gitu beberapa hancha yang menggunakan kata go. Nah, yang terakhir ini ada hancha do. So, artinya rendah gitu. Jadi ada go, gep, ada jo, gep atau rendah gitu. Nah, di sini hancha jo ini sendiri, kalau lihat gambarnya ini ada orang dan ada akar. Nah, jadi akar itu kan pasti biasanya ya, cenderungnya itu berada di bawah tanah gitu. Jadi berada di tempat yang rendah, lebih rendah daripada manusia gitu kan. Nah, jadi di sini akhirnya muncul hanca jo gitu kan. Nah, hanca yang ini busu dari hanca manusia sebenarnya, hanca in. Cuma kalau dia menjadi busu gitu kan, bentuknya menjadi seperti ini. Totalnya ada 7 goresan. Nah, jo ini ada contoh katanya, misalkan jo sang. Jo sang gitu kan. Jo itu rendah gitu. Sang di sini maksudnya permukaan gitu. Jadi permukaan rendah gitu. Contohnya misalkan ada josang bose. Di Korea itu ada josang bose. Bedanya apa gitu dengan bis yang biasa? Josang bose ini dia bisnya itu tidak ada tangganya gitu. Jadi ada dua jenis bis kalau dalam bahasa Korea ada yang punya tangga dengan ada yang tidak gitu kan. Kalau yang tidak punya tangga gitu, jadi kalau kita naik itu langsung ke permukaan bisnya itu biasanya untuk pengguna difabel gitu kan sehingga lebih mudah. Kalau yang ada tangganya itu berarti untuk orang yang biasa gitu. Jadi kalau mau lihat naik bis gitu, nah yang pengguna difabel itu bisa lihat ini josang atau tidak nih gitu. Kalau josang berarti mereka bisa naik, kalau tidak itu berarti ya nunggu yang selanjutnya gitu. Ada juga contohnya itu misalkan joem. Jo-nya rendah, itu bunyi. Jadi bunyi rendah gitu atau bunyinya ngebas kalau kita gitu. Jadi akan ada ya tipe orang yang dia bunyinya ngebas gitu ketika berbicara gitu. Nah, itu disebutnya jo-em. Nah, itu tadi ada 4 hanca yang berhubungan dengan tinggi dan panjang gitu. Jadi ada jang, ada dan, ada panjang, ada pendek, ada gu, ada do, ada tinggi, ada rendah. Selanjutnya kita akan membahas hancaan di yang dalam dan bak atau luar gitu. Jadi yang berhubungan dengan wici atau lokasi. Nah, yang pertama adalah hancah ne. Ne yang artinya an atau di dalam gitu. Jadi kalau lihat di sini ini asal gambarnya itu kayak kerangka plafon ya gitu, kerangka atap gitu yang ada di dalam rumah gitu. Atau kita juga bisa persepsikan gambar ini itu seperti ruangan gitu kan. Dan yang di atas ini manusia gitu, yang mana rata-rata bagiannya itu ada di dalam gitu. Jadi manusia ada di dalam suatu ruangan gitu, sehingga hanya tersebut artinya dalam. Ada 4 goresan. Nah, di sini contohnya itu misalkan kata neguk. Guk itu artinya negara, ne itu dalam gitu. Jadi dalam negara atau dalam negeri gitu. Berkebalikan nanti dengan weguk gitu, dengan luar negeri. Atau ada kata nekwa. Ini biasanya merujuk pada bagian klinik dalam rumah sakit. Ne itu tadi artinya dalam gitu kan. Jadi kalau nekwa berarti artinya kira-kira bagian klinik penyakit dalam gitu. Nah, itu disebutnya nekwa. Nah, hanja selanjutnya itu kebalikannya yaitu W. Hancanya seperti ini ya, gitu kan. Jadi yang sebelah kiri itu jadi kayak ada bulan, lalu yang ini itu kayak ada orang gitu kan. Nah, jadi eh, orang kalau bisa lihat bulan itu kan berarti dia berada di luar gitu sehingga oh ini maksudnya berarti luar gitu kan. Kalau lihat gambarnya di sini ada gobuki atau sangkang kura-kura
Salah satunya di sini ada tanda kayak gini gitu yang berarti dia berada di luar permukaan yang luar gitu kan. Tetapi kalau saya sih lebih gampang menganggapnya oh yang satu bulan, yang satu itu orang gitu. Orang kalau kalau mau lihat bulan itu berarti harus keluar gitu. Nah, hanca ini sendiri, W ini sendiri itu juga sering digunakan. Contohnya tadi ya, kalau tadi ada neguk, maka ada weguk atau luar negeri gitu. Jadi kalau ada wegugin itu berarti orang luar negeri atau orang asing gitu kan. Terus juga contohnya tadi ada nekwa atau klinik bagian penyakit dalam gitu. Lalu ada wekwa. Nah, wekwa sendiri ini artinya bukan bagian penyakit luar ya gitu, tapi lebih ke bedah gitu kan. Jadi klinik bedah gitu. Nah, karena mungkin ini ya buat melihat organ dalam itu buat entah dikeluarkan atau dilihat gitu, maka itu disebutnya wekwa gitu. Nah, ini hanca W, jadi kalau ada ne ada W. Selanjutnya adalah hanca cul. Nah, ini hancanya gitu kan, yang artinya nagada atau keluar gitu kan. Nah, kalau lihat di sini asal gambarnya gitu kan. Nah, di sini ada pintu ya. Awalnya tuh gambarnya seperti ini nih sebelum menjadi modern kayak gini gitu kan. Jadi yang bawah tuh kayak pintu, lalu ini ada gambar kaki gitu. Jadi kalau kita melangkah keluar dari pintu itu berarti maksudnya keluar ruangan gitu. Nah, ini hanca cul. Jadi agak beda dengan hancasan ya nanti ya. Gitu kan. Nanti akan belajar hancasan. San ini artinya gunung gitu kan. Cuma kalau cul atau keluar ini dia sini ada nambah ya gitu kan. Tangannya ada nambah satu. Nah, cul ini gitu kan. Contohnya misalkan ada kata culguk. Culguk. Guk tadi kita sudah tahu ya negara gitu. Meskipun kita nggak tahu hancanya gitu. Yang jelas guk itu artinya negara. Cul itu keluar. Jadi keluar negara berarti maksudnya keluar negeri gitu kan. Lalu ada misalkan culgu. Gu ini pintu, culnya itu keluar gitu kan. Nah, ini bukan keluar pintu tapi lebih ke pintu keluar. Jadi kalau culgu itu pintu keluar. Tuh. Nah, cul itu keluar. Contohnya misalkan lagi ada ilcul. Ilcul, ilnya itu apa hari gitu atau matahari, culnya itu keluar gitu. Jadi matahari keluar itu berarti matahari terbit gitu. Jadi ada sangat banyak kosakata yang menggunakan cul. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hanca ip. Ip yang artinya jero, gada atau masuk gitu. Jadi kebalikan dari cul tadi ya gitu. Di sini hanya ada dua goresan yang mana sangat mirip, hampir mirip dengan hanca orang in. Hanya kalau hanca ip ini dia ada kayak apa ya? Ada kayak kuasnya nambah satu gitu, kayak ada tanduknya satu. Nah, di sini ini sebenarnya lebih ke interior rumah zaman dulu gitu, yang mana itu interiornya agak masuk ke atas gitu, ke dalam kayunya gitu. Maka arti dari hanca ini itu ip atau masuk. Nah, contohnya gitu kan. Tadi kalau tidak ada culguk, maka ada ipguk gitu kan. Nah, ipguk ini berarti masuk ke suatu negara gitu kan. Yang mana kalau kita dari luar negeri terus masuk pulang ke negara kita itu biasanya disebutnya ipguk gitu. Nah, selanjutnya ada kata iphak. Iphak, ipnya masuk ya gitu. Haknya itu belajar atau sekolah gitu. Jadi masuk sekolah, masuk belajar gitu itu berarti ya masuk gitu kan. Atau berkuliah, bersekolah gitu. Nah, itu iphak. Jadi saat pertama kali masuk sekolah atau masuk kuliah itu disebutnya iphak. Nah, itu tadi kita sudah bahas 12 hanca gitu. Yang pertama berhubungan dengan kegi. Jadi de, so, lalu da, so gitu kan. Terus itu yang berhubungan dengan giri, nopi, jang, dan go, jo. Yang terakhir berhubungan dengan wici, yaitu ne, we, chul, ip
gitu kan. Nah, jadi ada 12 hanya sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan berlatih membaca kalimat. Di sini karena memang hanca yang kita pelajari baru terbatas ya. Jadi hanca-hanca yang memang belum kita pelajari di sini saya tandai. Oke. Nah, jadi yang pertama di sini kita diminta mencari hanca ini. Ini dia hanca apa tadi? T atau besar ya, gitu kan. Jadi kalau kita baca nanen hak, yang ini hak ya. Tehagel 졸업한후. Jadi setelah lulus dari kampus, dari universitas, lalu ada hanca D lagi, gitu kan. Dan yang di sini giop. Giop ini hancanya seperti ini ya, gitu. D giop에 취직했다, gitu. Jadi aku diterima kerja di perusahaan besar. Jadi D giop. Tadi ada jungso giop, ada D giop. Perusahaan besar dan perusahaan kecil menengah. Nah, kata yang selanjutnya ada ini, gitu kan. Di sini ada jang ya, yang sudah saya tandai, gitu kan. Jangnya ini beda dengan jang panjang tadi ya, gitu kan. Jadi tadi yang dulu sudah pernah kita bahas, karena hanca ini ditulis dalam bahasa Korea, gitu kan. Sehingga ada banyak hanca yang bunyinya sama tapi artinya tuh beda, gitu. Jadi jang panjang dengan jang yang ini, gitu, itu artinya berbeda, gitu kan. Atau contohnya tadi so juga kan tadi ada yang artinya banyak, ada yang artinya maaf, ada yang artinya sedikit, ada yang artinya kecil, gitu kan. Jadi bunyinya sama tapi maknanya beda. Oke, kalimat kedua, Ibonju Pak Fujangniman. Jadi kepala bagian Pak, gitu kan. Ini hanca chul ya, hanca keluar. Chuljang 중이다 gitu, sedang perjalanan dinas gitu. Jadi chuljang itu lebih ke perjalanan dinas. Nah, lalu selanjutnya di sini ada 그 사람은 치킨집. Jadi orang itu chikinjip, bukan toko ya, tempat restoran chicken atau ayam gitu kan. Sini ada sa dan ini hanca jang gitu. Sajang ida. Sajang itu lebih ke direktur sebenarnya gitu. Tapi kalau rumah makan itu berarti bukan direktur rumah makan tapi lebih ke pemiliknya gitu kan. Jadi chicken tip sajang gitu. Jadi yang punya si restoran chicken ini. Nah, yang terakhir 지하철 subway gitu kan. Sambon 뭐뭐뭐에 들어가면. Jadi kalau masuk ke titik-titik nomor 3 gitu kan. Bundang sonel baru 찾을 수 있다 gitu. Jadi bisa langsung menemukan bundang son atau jalur bundang gitu. Nah, ini yang satunya hancagu sudah kita ketahui ya. Nah, yang ini adalah hanca ip gitu. Jadi ip gu gitu. Jadi pintu masuk nomor 3 gitu. Jadi kalau di sana Jihacheol di Korea itu pintu keluar masuknya itu sangat banyak gitu kan. Jadi satu Jihacheol itu bisa jadi ada 10 pintu keluar masuknya gitu. Jadi kalau kita salah keluar atau salah masuk gitu kan nanti akhirnya jadi tersesat bisa jadi gitu. Jadi harus diperhatikan ini ya gitu, ketika melihat peta gitu kan. Jadi kalau masuk ke pintu nomor 3, pintu masuk nomor 3 subway gitu, maka kita bisa langsung menemukan jalur bundang. Gitu. Nah, ini jadi kalimat-kalimat yang menggunakan hanca gitu. Jadi untuk lebih memudahkan kita memahami kata tersebut ketika dalam kalimat dan juga memahami bentuk hancanya. Kita sudah membahas tentang hanca yang berhubungan dengan kegi dan juga wici gitu kan. Semoga bisa menambah pengetahuan terutama terkait hancanya dan juga kosakata apa yang bisa dibentuk gitu kan dari hanca tersebut sehingga bisa meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Korea kalian. 자, 그럼 이번 수업은 마치겠습니다. 수고하셨습니다.